Halo semua, kembali lagi dengan Ica Hitam di sini. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 ya. Nah, hari ini ada episode spesial nih untuk teman-teman, untuk para yang bergenre angguk-angguk. Siapa yang suka angguk-angguk? Nah, ini aku sudah ada di gudangnya, aku sudah ada di store-nya, aku sudah ada di suhunya nih, suhunya genre metal. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah bisa nebak aku ada di mana. Ayo kita langsung aja ya. Jadi sebelum masuk aku mau ini ya. Jadi aku sudah ada di Bozon guys. Jadi alamat tokonya ada di Jalan Golo nomor 16A, Padean, Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, ini nanti bisa di search aja ya di Google Map ya. Kemudian di Bozon juga ada websitenya guys. Websitenya itu begitu memanjakan mata ya. Nah, ini sudah siap belum? Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ya. Kita lihat 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Wah, ini guys. Jadi mulai dari paling kiri paling atas itu sesuai dengan abjad ya. Ini sudah diklasifikasikan. Jadi ini itu ada hard rock metal, kemudian ada black metal, death metal, hard rock, hardcore and punk, heavy metal, metalcore, sama dan yang lain-lainnya ya guys. Ini tuh jadi biasanya ya, yang aku ngonten tanpa skrip ini tuh aku sampai harus belajar karena aku ini bener-bener di luar genreku guys. Jadi aku shoot dari atas dulu ya. Nah, ini dia guys. Jadi ini tuh bener-bener gudangnya metal yang ada di Jogja guys. Nanti kalau kecepatan atau kurang jelas bisa di zoom dan bisa di stop ya, karena ini tuh bener-bener banyak banget guys. Nih. Nah, kita mulai lagi dari yang ini. Oke, bentar, masih ngeblur. Nah, ini dia guys. Jadi dari keseluruhan yang ada di sini, aku cuman taunya ini guys, Avenged Sevenfold aja guys. Terus yang lain paling aku taunya karena ada band metal yang disenangi sama temenku, kayak apa ya? Ada Kiss, ini juga ada Kiss nih guys. Ada Kiss, terus jadi dari keseluruhan ini yang aku tahu itu hanya secuil guys. Cuman kalau buat temen-temen yang suka yang genrenya ini banget, mesti itu ada ini. Cuman aku hanya melihat beberapa aja guys. Nanti aku kasih lihat ya yang aku tahu. Nih ya. Ini ada Megadeth. Nah, ini kesukaannya temanku banget nih, Megadeth. Nah, jadi di sini itu semuanya segelan, guys. Segel, kemudian ada Motorhead juga nih. Jadi aku taunya cuma itu aja, guys. Nih. Ini ada apa ini? Aku roaming banget di sini, guys. Nih. Nah, yang aku tahu ya dari sekian banyak CD, aku cuman taunya ini guys. Aku ini Avenged Sevenfold ini aja. Yang ini aja guys. Nah, ini aku mau beli ini karena dia masih segel guys, segel ori guys. Aku nanti mau beli ini. Kemudian ini juga ada ini guys. Formatnya kalau di website juga ada ya, ada CD, DVD. Jadi nanti kalau di websitenya Bozon itu jadi lebih ini guys, lebih komplit plus harganya juga. Nah, ini guys, sumpah aku berada di dimensi lain karena biasanya bukan yang genre ngerok ya. Aku ini aja sampai pakai baju hitam ya biar kerasa metalnya.
Oke, ini yang ada di blok sebelah sini. Ah, ini aku sudah ada di display. Ih, ada Hellboy 2, guys. Ih, cakep. Wih, nih. Jadi ini adalah box set yang ada di sini, guys. Ada yang ada di Bozon, guys. Nih. Terus ada ini. Kemudian nih ada juga nih. Nih, siapa yang suka ini, guys? Nih, ada Sabaton. Terus ini juga ada apa nih? Nih, ada Motorhead, guys. Hai temanku. Nih, kamu suka ini enggak? Ini adalah 10 CD box set with poster. Ih, langsung 10 jebret gini ya? Ini 10, masa 10, Mas? Itu kumpulan singlenya, Mbak, bukan kumpulan Bukan. album. Oh, Kalau nggak gitu. Jadi bukan 10 CD ya? 10 CD cuman single-single. Oh, gitu. Ini loh, The Brown single. Singlenya dia dari tahun 78 sampai 79 dalam 10 CD. Oh, gitu. Jadi Ini. satu CD biasanya cuman beberapa lagu aja. Oh, siap nih, guys. Motorhead, guys. Nih. Jeng jeng jeng. Nih. Oh my god, oh my god. Cakep bener nih. Nih ya, kalau diberdiriin cakep nih. Nih. Cakep ya. Jatuh. Nah, ini juga ada yang di bawah. Ada Metallica. Coba ya. Yang aku tahu aja. Karena mohon maaf, aku anak kemarin sore belum begitu tahu banyak. Nih. Terus kita kembalikan. Ini juga ada. Ini adalah box set, guys. Monster of Metal. Nih. Terus ini juga ada. Nih. Terus ini juga ada Sabaton. Ih, banyak banget ya. Dan ini, jadi ini tuh juga dijual kan, cuman karena nggak ada plastiknya, jadi diamankan oleh Mas Ari, guys. Jadi dikasih bubble wrap biar aman. Jadi ini nggak boleh dibuka, hanya boleh dipegang, guys. Ih, ini cakep nih. Ih, Monster of Metal, guys. Coba ini aku salah fokus sama ini. Halo guys. Wih. Oke, ini adalah di rak box set ya. Nah, ini tadi juga aku kembaliin. Wih. Ini ya. Cakep. Yang ini packagingnya kayu, guys. Bener-bener kayu. Nah, setelah dari rak yang di box set, kita pindah ke rak vinyl, guys. Oh my god. Jadi vinyl ini dia berdasarkan abjad ya. Aku coba tarik satu random ya. Nih. Ada Angel Dust. Nih. Jadi sama Mas Ari itu diklasifikasikan berdasarkan abjad. Nah, ini yang mulai dari abjad A. Ini ada B. Nah, ini aku tarik ya. Ini ada apa ini? Stone Barons. Terus ini ada Brutal. Nah, ini setelah B, C. Setelah itu ini juga C. Ini juga ada D. Ada. Setelah D, ini ada E, F, G. Terus ini udah mulai ke ini ada Halloween. Ini aku agak-agak tahu nih Halloween. Wih, cakep bener, guys. Wih. Nih. Nih, satu. Ini juga ada Halloween nih. Tuh. Berat, guys. Terus setelah Halloween ini hurufnya ada I, ada J, K. Ini apa aja ya? Inilah dia, guys, banyak banget. Nanti di zoom sendiri ya. Karena enggak begitu banyak yang aku tahu, guys. Mohon maaf. Terus setelah ini huruf M, ini kita pindah ke bawah. Ada N. Kelihatan nggak ya? Nah, ini huruf N juga. Ini ada Q, R,
S. Ini ya. Nah, ini kan sudah S. Terus kita pindah ke ini, guys. Jadi, ini lanjutannya ada S, ada T. Terus ini, guys, banyak banget ya. V, W, dah. Nih sampai terakhir nih huruf Z. Jadi aku coba tarik satu lagi. Yang aku tahu, yang menarik mataku ya, guys ya. Karena aku nggak begitu familiar, guys. Jadi ini kayak ini apa? Cold. Tapi ini cold. Ini C tapi kenapa ada di sini, Mas? Apa tuh? Ini C, cold. C ada di sini hurufnya. Iya kan? C. Bukan, nama bandnya Vomit the Soul. Oh gitu. Ini nama album. Oke, mohon maaf. Oke, ternyata bandnya ini, guys. Oh, siap. Band death metal dari Band death metal dari Itali. Oke, nah setelah dari vinyl kita pindah ke, nah ini dia, guys. Ini ternyata juga ada rak-rak CD sisa dari jualan dulu di mall, guys. Jadi ini contoh, ada boxset juga dari Seven Icon. Terus ini ada Seven Icon juga. Nah, ini ada apa aja ya? Ada apa aja, guys? Ini, guys. Ada The Bandit, No Limits. Ada Benyamin, On Jazz. Wih, cakep, guys. Terus ada ini, guys. Ada apa nih? Contoh, aku ambil nih, ada Ikang Fauzi. Nih, In Love with Ikang Fauzi. Lalu di sini, ini kan tadi yang Indonesia ya. Kita move ke ini, guys, yang apa? Ini ada apa ini, guys? Murka Dosa. Terus ini ada, I don't know. Mohon maaf, ini agak-agak roaming. Nah, yang ini aku tahu, guys. Jadi di sini ada bookset juga, ada Good Play. Jadi 4 CD katalog set. Nah, ini, guys. Jadi dari 4 katalog, nah isinya ada 4. Nih, isinya nih langsung komplit jebret gitu kan. Ini juga ada bookset dari Christina Aguilera, guys. Mohon maaf agak keselip ngomongnya. Lalu di sini tadi juga ada nah ini dia, guys, yang langsung aku tahu, langsung aku ngeh karena Celine Dion. Nih, cakep nih. Terus di sini kita shoot lagi. Ada apa ya? Coba kita tarik yang merah. Lagu NSP. Terus ini ada apa lagi ya? Selamat Tinggal, Jiko Stick, Elemen, Club Project, Krisya, The Fly, sama Rosa. Terus di sini juga ada. Ini ada apa, guys? Setipis Project Pop. Ini dari KFC. Jadi ternyata ini nggak semuanya metal, guys. Ternyata ada aliran yang pop Indonesia. Terus ini display terakhir ada Segi yang Mr. Lova gitu, bukan sih, Mas? Segi itu? Ini Segi Mr. Lova. Lupa saya. Iya nggak sih? Kayaknya iya deh. Segi Mr. Lova. Fantastic. Kayaknya iya deh. Atau Bukan kayaknya. bukan. Oke, mohon maaf. Oke. Ini ada ini. Aku ada kasetnya, guys. Lindsay Lohan, guys. Nih. Masih ada harganya. Terus ada Madonna. Nih, cakep. Oke. Ada Pink. Ih, cakep nih, guys. Try this. Ih, asik fotonya nih. Terus the last one. Nih.
Oke dia guys. Oke, ini aku sudah nge-shoot secara keseluruhan. Udah panas belum guys? Kalau belum kita tambah ya. Kita coba tampilkan Mas Ari. Oke, kita coba tampilkan Mas Ari. Sari, ini kan aku belum punya turntable ya. Cuman kemarin aku di pasar Koe dapet vinyl Mozart 40 juta, 40.000, ada side A, side 2. Nah, aku kan pengen beli vinyl lagi tuh, tapi aku belum punya turntable. Nggak apa-apa kan beli vinyl dulu, turntable. Lu milih punya vinyl dulu atau turntable dulu? Hah? Mending vinyl dulu. Oh gitu. Turntable, Kemudian. punya turntable, Hah? pengen punya turntable, mau beli kapan aja ada toko yang jual turntable. Oke, Tapi siap. kalau beli vinyl belum tentu dapat, besok-besok beli turntable belum tentu dapat yang kamu pengen vinyl itu lagi. Oke, cakep kata-katanya. Makasih pencerahannya. Ini ada apa ini tadi, Mas? Mirkur. Mirkur. Ini penyanyi cewek. Cuman aku juga nggak tahu sih. Oke, ini ada Halloween. Ini kenapa? Ini dia bukan ini kan? Dia book apa? Limited yearbook. Itu CD itu. Oh, include bonus CD. Cakep nih, guys. Jeng 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 jeng. Dan ini ada di website ya, Mas ya? Ada. Ada. Pantengin websitenya Bozon. Nih, Semuanya kalau ada. Kelihatan Apa? ada bentuk orangnya. Oh, cewek. Ih, cheese. Ini apa, Mas? Cek. Hard rock itu. Enggak maksudnya. Ini nih. Just sekali. Ini tanggal apa dari sananya? Emang covernya kayak gitu. Oh, Artworknya ada. iya. ada. Ah. Nih guys, jadi ada wujudnya, wujud orangnya. Nih, pink lagi. Wih. Ini Mas Ari bener-bener nggak punya turntable juga. Nggak punya. Kenapa nggak punya turntable? Ya, nggak pernah pengen muter. Oh, nggak pernah pengen Iya, muter. kan dijual, Mbak. Jadi Mas Ari itu ini aja ya, cuan gitu ya. Oh Ya, gitu. kalau cuan ya alhamdulillah. Iya. Oke, tapi koleksi jenengan yang vinil juga ada? Nggak ada. Oh, nggak ada juga? Nggak ngoleksi ini. Oh, nggak koleksi vinil, Nggak. tapi menjual? Oke, guys. Oh, ternyata beli vinil aja dulu karena vinil belum tentu ada di besok-besok. Cuman kalau turntable di kemudian hari tetap masih ada. Oke, cakep kata-katanya Mas Ari. Karena jenengan kerja gitu ya? Enggak sih. Nggak ada kerja ya, kerjanya di sini, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi Saya kenapa? pendapatannya dari sini untuk itu. Tapi kalau untuk janji temunya kenapa mulai mau? Saya pagi itu udah nganter anak, habis nganter anak sekolah, Hah? saya nge-gym. Oke, Sampai siap. siang. Oke. Siang itu nanti pulang dari gym, Hah? Tugas negara. ngecek orderan. Oh gitu, tugas Ngecek negara. orderan, udah nganterin jemput anak lagi. Heeh. Habis jemput anak, balik ke rumah saya udah mulai packing. Oh gitu. Jadi Packing nanti sore ngirim. jadi salonnya jenengan yang maksudnya udah free-nya itu setelah setelah malam. maghrib. Oh gitu, aku pikir karena ini kerja Enggak terus sih. kok jam janji temunya mulai jam 7 Masalahnya sampai jam ini. Kayak Tokopedia, terus Shopee gitu-gitu, Mbak. Hmm? Ada orderan masuk hari ini harus dikirim hari ini juga. Oh, Nggak bisa lewat hari ini. Nanti kita dapat penalti. Oh gitu. Pernah saya itu emang rencananya pertama kali kan emang dibuka full kayak toko di sini. Jadi itu pagar juga dibuka. Jadi siapa yang mau lihat CD mau beli langsung datang. Masuk gitu ya dengan Minggu-minggu awal semua orderan online nggak ke-handle. Yang di Tokopedia, Shopee itu banyak yang ke-cancel. Karena ya itu tenaganya nggak ada buat packing, buat ngirim, buat segala macamnya. agak Habis waktunya buat ngelayanin orang datang. karena melayani kan kayak aku ya nggak cukup 10 menit agak lebih Masalahnya kan kadang satu datang ngobrol, Iya. 1 jam pulang udah ada beberapa orang lagi. Jadi, oh gitu. Sampai dulu itu pernah ada bule datang, saya udah mau keluar, pas saya mau kirim. Oh gitu. Makanya saya suruh bikin appointment karena yang saya jual kan nggak semua genre, cuma spesifik aja. Iya. Banyak yang datang nggak ada janji, nggak ada apa, dari Solo tiba-tiba datang
saya itu mau cari Indonesia jadul video ya, saya nggak jual. Salah tempat, salah Kan alamat. kasihan udah dari jauh-jauh. Ah. Tempat lain udah terlanjur di sini. Tempat lain yang jual di mana? Waduh, saya nggak tahu. Oh gitu, makanya kenapa dianjurkan untuk janji temu Kan ketika kadang-kadang di orang nggak lihat, Google. padahal di Google juga udah ada Sudah ada- alamat website saya. Iya. Maksudnya dilihat di situ yang ada di situ. Kalau mau beli CD dengan cara datang, lihat di situ dulu. Yang dicari ada nggak? Kalau ada, bisa mempersingkat waktu. Nggak kamu nyari satu-satu. Iya, Gitu. iya, benar-benar. Oh gitu. Ya maaf aja, kita bukan toko kayak yang di pinggir-pinggir jalan Iya. yang bisa dieksplor semua. Terus baru itu bukannya nggak boleh, cuman sayanya yang nggak ada waktunya. Oke, siap. Ini aja aku bikin janji temu setelah 2 kali baru bisa deal. Bisa deal dengan Mas Ari. Jadi ini singkat cerita Mas, ini kan aku anak kemarin sore nih yang belum tahu apa-apa. Bisa diceritakan sedikit kisah dari Boyzone yang dulu sempat buka di mall, buka di Jalan Mataram, terus di JCM juga, dan berakhirnya sekarang di rumah pribadi Mas. Jadi cerita singkat perjalanannya. Apa ya? Awal mula kenapa Jenderal bisa terjerumus, bisa terjun, bisa jadi penjual. Dulu sih suka musik, emang suka musik. Oke. Cuman mungkin bisa dibilang apa ya, poser mungkin ya, cuman suka-suka aja, nggak Oke. pernah koleksi. Jadi kayak FOMO gitu ya. Iya kan, FOMO. Nah, cuman dari situ mulai cari apa yang saya suka, mulai explore. Cuman kebanyakan yang saya pengen itu nggak saya temukan di toko-toko CD pada saat itu. Oke, pada umumnya. Terus Lalu? mulai cari, waktu saat itu masih lagi rame-ramenya apa di eBay. Oke. Sebelum ada Discog Hah? dulu. Oke. Nah, akhirnya nyari-nyari di eBay. Ada beberapa temen yang sempat main di kos itu, ya sempat heran, kok kamu punya ini, kok kamu punya ini. Dapat dari mana? Tak beli sini, tak beli sini ya. Akhirnya, wah kayaknya peluang ini. Oke. Terus akhirnya ada beberapa temen yang akhirnya aku dicariin ini, aku dicariin ini, akhirnya ya mulai belanja dari eBay waktu itu. Oh gitu. Jualan pada saat di eBay kan rata-rata saya belinya kan second, Mbak. Jadi jual second. Oh gitu. Awal-awal jual second, mulai kepikiran untuk jual original dengan kondisi baru Iya. itu tahun berapa ya? Pastinya saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2012, Perkiraan. 2013. Oke, siap. Itu kalau saya ngamatin yang jual baru paling di Amazon ya pada saat itu ya. Oke. Amazon, di eBay juga ada, cuman udah nggak masuk akal Harganya. Amazon juga ternyata kok nggak masuk akal juga. Nah, mulai kepikiran gimana kalau kita langsung kontak ke labelnya. Oke, siap. Ya, akhirnya dari situ kita kontak ke label. Oke, bisa disebutkan label pertama yang jenengan Label beli? pertama apa ya? Dulu itu mau label pertama pada saat itu lagi hype-nya brutal death metal yang generasi awal-awal, yang awal-awal tahun 2000-an. Oke. Itu yang paling kenceng CD-CD rilisan dari Unique Leader sama Willow Tip kalau nggak salah dulu. Itu sempat kita order album apa ya, Flash God Apocalypse, album pertama di Willow Tip di Oke, USA. siap. Kalau nggak salah CD sama kaos modal 3 juta kalau nggak salah itu dulu itu Oke, belanja di sana. wah, keren. Ini jadi ini ya penggebrak dunia ini ya Mas ya, dunia worldwide gitu ya. Nah. Iya kan? Mulai dari situ kalau nggak salah. Oke. Mulai habis dari situ ternyata barangnya pada saat barang sampai itu cuman beberapa hari udah langsung habis. Oh gitu, langsung sold Makanya semua. aku juga se-hype itu kan metal di sini gitu loh. Oke. Ya udah akhirnya mulai banyak request, banyak mulai explore yang lain, mulai ngubungin label-label yang lain. Jadinya ya mulailah Keterusan. keterusan. Oke. Oh gitu. Jadi kalau itu kan jenengan mulai dari kosan ya dulu ya. Nah, setelah dari kosan mulai jadi punya toko offline itu di awal tahun berapa Mas yang dulu di jalan? Di kosan itu mulai dari kosan, terus dari mulai CD kita
lebih lebar ke kaos. Malah pada saat awal-awal itu saya banyak banget stok kaosnya. Oh gitu. Stok kaos banyak, mungkin lebih banyak daripada CD dan CD-nya, vinil. Saat itu belum koleksi kayaknya, belum banyak. masukin ya. Oke. CD sama kaos, tapi lebih banyak ke kaos. Mulai sebelum punya toko, ada beberapa toko yang kontak saya malah untuk menitipkan barangnya ke toko mereka. Oh gitu. Nah, dulu itu awal itu ada, kalau nggak salah ada Belukar, ada Origin yang di Sleman itu. Terus apa lagi ya? Ada sih beberapa, saya lupa. Oh gitu. Dari situ ya sudah, terus ada kepikiran untuk buka toko sendiri. Itu tahun 2013 mulai kepikiran. Realisasi itu baru tahun 2014 Januari. Oke, itu yang di Jalan Mataram. Oke, di Jalan Mataram. Setelah itu melebarkan sayap itu di Jalan Mataram beberapa bulan, kalau nggak 1 tahun ya. Oke. Kita buka cabang di Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta di dulu. Blok M Square. Oh gitu, di Blok Square. Blok M Square. Di lantai basement itu. Oke, siap. Itu tahun berapa, Mas? Apakah di tahun yang sama juga dengan Jalan Mataram? Kalau nggak salah 2014 akhir, kalau nggak 2015. Oke. Oh, jadi dari Jalan Mataram buka di Blok M Square. Setelah itu melebarkan sayap lagi ke Blok M Square. Itu beberapa bulan. Terus ada masalah. Masalahnya gini. Saya di Jogja, tokonya di Jakarta. Untuk kontrolnya itu yang susah. Oke. Kontrolnya susah, terus ada beberapa hal yang bikin saya susah banget. Kerepotan kerepotan. Terus dari pihak manajemen Blok M Square juga kurang cocok dengan perjanjian sewa menyewanya. Oke, siap. Akhirnya ya sudah, cuman berjalan 1 tahun kalau nggak salah. Oke. Terus saya sudahi, barang saya tarik. Pada saat sebelum saya tarik, sebelum saya sudahi, saya udah ancang-ancang, udah mulai prepare untuk yang di mall itu, yang di JCM. Oke, di JCM di tahun berapa itu, Mas? 2016. 2016. Iya. Jadi pada saat JCM di Jogja City Mall itu sudah buka, kita sudah ada barang dari tarikan dari Jakarta itu. Oh gitu. Jadi semua stok langsung dipindah ke JCM ya. Padahal dulu kalau di JCM sendiri kan aku juga sempat kerja di JCM ya. Cuman kan tuh belum keracuni sama dunia-dunia gitu sih. Jadi kayak satu tempat, cuman nggak tahu ternyata ada Boyzone juga di JCM. Itu berjalan berapa tahun, Mas, kalau di JCM-nya? Di JCM itu kita sewa di situ 5 tahun. Ih, lumayan lama juga ya? Wow. 5 tahun, dari 2016 sampai 2021. Oke, jadi untuk perbandingan yang di Jalan Mataram, di Blok M Square sama di JCM itu memang rata-rata kebanyakan yang mencari, yang datang ke Boyzone itu memang musik-musik yang suka genre metal gitu. Kalau di Jalan Mataram, kebanyakan sama di Blok M Square itu emang kayaknya mungkin karena image Boyzone udah metal ya. Jadi udah melekat. Rata-rata yang datang di situ itu ya emang yang dicari untuk genre metal. Oh gitu. Oke. Nah, pada saat kita buka di Jogja City Mall, anggapan saya awal-awal buka, orang-orang metal itu bisa datang ke mall. Oke. Tapi cuman ternyata meleset. Orang-orang metal itu suruh datang ke mall itu males. Kayaknya bukan. Kayak bukan ini ya, bukan tempatnya kan. Ke satu itu, terus kedua banyak konsumen accidental, dalam arti accidental, dia datang ke toko itu bukan dari rumah, emang tujuan ke Boyzone untuk beli CD ini. Tapi orang yang emang namanya juga mall, orang jalan-jalan ngelihat ada toko CD, masuk. Tapi rata-rata yang dicari ya emang nggak ada, karena kita pada saat awal buka cuma jual metal. Bukan. Jadi banyak yang masuk, tapi banyak juga yang keluar dengan geleng-geleng nggak tahu apa yang dijual ini. Karena bukan genrenya ya. Oke. Oh gitu. Dari situ kita mulai coba kontak label-label lokal, kayak Warner Musik Indonesia, terus Aquarius Musik Indo, terus sama Universal gitu. Musik. Akhirnya kita ada kerjasama, kita mulai masukin genre pop dan segala macamnya.
dengan CD-CD lisensi mereka kan, CD-CD lisensi Iya. Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada Oke. kita impor sendiri. Oke, siap. Keuntungannya di situ karena lisensi Indonesia harganya bisa lebih murah dari impor. Karena kita ngambilnya dari label, kita bisa dapetin barangnya pas waktu rilis date-nya atau kadang beberapa hari sebelum rilis date-nya kita sudah pegang. Wow. Jadi barang sudah ready pada saat rilis date-nya sudah jual, kita Oke. sudah jual. Wow. Kayak gitu. Heeh. Ya ternyata yang saya anggap CD metal yang paling laris pun tetap nggak bisa ngalahin jumlah CD Justin Bieber yang laku. Karena pasarannya sendiri-sendiri juga Iya. ya. Oke. Ya pada saat idealisme berbicara Iya. di luar metal itu apa? Iya. Padahal ya pasarnya besar sekali. Oke. Jadi kalau ini berarti Mas Ari ini kan jadi sebagai wadah ya, wadah penjual toko CD metal ya. Iya nggak sih Wah, Mas? nggak tahu wadah itu apaan tuh. Jadi kayak paling wah aja. Enggak, soalnya kan aku kemarin sore ya, aku tuh melihatnya itu kayak jenengan tuh yang menyediakan tempat untuk lihat secara offline gitu nggak sih? Maksudnya melihatkan ya seperti melihatkan- layaknya toko aja sih Mbak. Iya, Bisa. cuman kan genrenya kan beda dengan toko musik yang biasa ya. Kalau jenengan kan lebih spesialis ke Mungkin metal apa ya? Jadi kayak Karena kita basicnya metal, kita mulai buka di mall dengan coba menghadirkan non metal, Iya. tapi dengan tetap yang metal ada. Ya secara nggak langsung kayak memperkenalkan aja ke iya mereka. memperkenalkan. Selain musik-musik yang kamu tahu, ada loh musik yang kayak Iya. gini. Bener. Ada loh musik kumur-kumur. Musik yang kalau disetel kita ngangguk-ngangguk gitu ya. Oke. Ini jadi kisah jenengan yang jualan secara offline ya. Cuman dari ketiga tempat yang paling ke-memorize banget sama Mas Ari jualan di mana, Mas? Memores yang paling berkesan apa yang menyenangkan dari 3 tempat ya yang di Mataram karena emang toko pertama saya di situ. Oke, jadi terkenang banget ke-memorize banget gitu ya. Oke, di Jalan Toko Mataram. pertama karena ya mungkin itu toko pertama terus durasi kita dapat tempat di situ kan paling lama di Jalan Mataram daripada di mall ataupun di Blok M Square. Oh, Iya. iya. Oh. Terus ada kisah-kisah sedih, senang. Kalau senang kan sudah banyak ya. Kalau cuman Apa ya? kisah mengharukan yang Kisah membuat mengharukannya datangnya pandemi, Mbak. semua ya. Jadi bisa langsung shutdown semua gitu ya. Mas? Iya. Oh, Jangankan ada orang masuk ke toko saat pandemi. Waktu saya posisinya lagi pas kebetulan saya lagi ada di toko yang ada di mall, Heeh. toko benar-benar nggak ada yang masuk orang. Oke. Jangankan masuk ke toko, saya keluar ke koridor mall itu ngelihat di bawah itu di mall itu nggak ada orang satupun loh yang masuk. Kayak kota mati gitu Iya. ya di mall ya. Di mall Orang padahal. masuk itu nggak ada di mall, apalagi ke dalam toko saya. Iya, berarti itu di awal tahun 2020 ya? 2020 awal. Oke. Iya, 2020 awal. 2020 awal. Oke. Itu masih bertahan ya di JCM ya? Masih bertahan di JCM. Oke. Ya udah mulai terseok-seok. Oke. Ya jujur aja kan namanya jualan nggak selalu namanya Iya, naik turun lah. Jadi ya bener- paling turun banget ya waktu pandemi Pas itu. pandemi. Oke. Jadi itu di awal tahun 2020 sampai tutupnya Boyzone di JCM di Ya tahun kita berapa? cuman 2021 kita tutup karena Oke. sewanya habis. Oke, sewa habis. Ya itu pun kita cuman mencoba untuk survive aja. Oke, siap. Karena nggak ada Iya, Kak. pemasukan benar-benar. Satu karena pandemi, kedua supply untuk CD lokal kan berhenti, Mbak. Oh gitu. Berhenti karena dari Universal Music, dari Warner Music kan sudah stop nggak cetak CD lagi saat itu. Oke. Dia sudah beralih ke digital. Oh, Jadi lisensi-lisensi kayak Justin Bieber dulu dipegang mereka, terus Taylor Swift dipegang Iya. mereka dan banyaklah artis-artis oh gitu. major label yang Ah. dipegang mereka sudah nggak diproduksi lagi Oh CD-nya. gitu. Jadi benar-benar
Jadi Semua benar-benar kendala. ngandelin impor. Kalau ngandelin impor, modalnya butuhnya lumayan gede. Oke. Satu Bisa. lumayan gede, terus kedua apa? Waktu distribusi dari mulai kita order sampai kita pegang barang itu ya ada rentang waktu dibandingkan kalau dari Jakarta ke Langsung sini. ke gitu, siap. Selama jenengan itu kan kisah ketika jualan offline ya. Kalau kisah yang paling berkesan selama jenengan mulai merintis Apa usaha ya? apa Mas? Ini jadi jenengan kan ini ya dari berawal bukan dari hobi tapi berawal dari melihat peluang usahanya Mas ya. Paling berkesan itu apa ya? Paling berkesan itu pada saat itu yang awal-awal saya buka lagi rame-ramenya musik death metal atau mungkin brutal ya di zaman segitu, yang mana yang paling banyak dicari orang itu adalah CD ataupun merchandise-nya dari label Unique Leader. Oke. Nah, mereka kan udah nggak pernah cetak merchandise lagi, Oke. jarang lah. Oke. Nah, saya coba kontak yang punya label, terus ada beberapa deal sama mereka, merchandise yang nggak pernah dicetak lagi ataupun udah nggak pernah itu lagi, Akhirnya dicetak karena permintaan ya jenengan. permintaan saya. Wow. Banyak yang band-band kalau sekarang bisa dibilang legendnya brutal death metal yang dipegang sama label itu, merchandise-nya dicetak lagi Wow. dan kita yang memasukkan. Oh, wow, keren. Ya model-model kayak Bandits of Flesh, Disgore, Iya. dan rooster-roosternya mereka banyak yang itu dari kita. Oke. Nah, itu apakah sekarang di tahun ini juga masih berlanjut untuk kayak order? Saya untuk merchandise untuk tahun-tahun ini saya sudah stop. Enggak. Oh, gitu. Siap. Karena ya ada beberapa pertimbangan yang saya mengambil keputusan itu. Tapi kalau untuk hubungan dengan Unique Leader juga udah lama udah nggak pernah order di situ lagi sejak yang punya label juga udah meninggal tuh. Oh, gitu. Ya. Apakah ada perbedaan antusiasme dan peminat dari pasar juga nggak kayak tahun dulu? Antusiasme dan apa ya? Antusiasme dan pasar itu permintaan pasar itu berbeda sekarang. Oke. Seperti apa? Seperti apa Mas? Permintaan pasar itu berbeda. Dalam arti gini, dulu orang pengen beli CD-CD yang emang mereka cari, entah itu CD yang baru, entah itu CD yang lama, tapi yang mereka suka yang itu yang dicari. Tapi sekarang orang lebih ke hype ya. Dalam arti hype itu kalau ada CD baru yang rilis, gimana caranya mereka bisa dapat duluan. Oke. Jadi untuk CD rilisan baru kita berusaha untuk bisa dapetinnya Lebih dulu. lebih dulu. Paling nggak ya beberapa hari atau beberapa minggu dari rilis dia. Iya, oke. Karena kalau ada CD baru nih keluar album baru, tapi kita baru masukinnya 1 bulan apa 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Iya. Sudah Hype-nya meskipun orang yang minat dengan band-band itu belum beli di tempat lain, tapi kalau kita datanginya sudah durasinya udah terlalu lama, H+30 udah kayak ya minatnya sudah nggak ada. Iya. Lumayan profitable. Kalau di selisih berapa bulan dijual dengan harga yang sama sudah nggak bisa lagi, udah nggak kuat lagi. Jadi kejar Karena memang apa ya? Kalau CD yang baru rilis dari label pun memang lebih tinggi. Biasanya selisih berapa bulan sama label diturunin juga harganya. Cuman meskipun diturunin, kalau kita belinya atau mendatangkan barang itu udah terlalu lama juga, meskipun dengan harga yang murah, orang kadang malas ngelirik. Jadi benar-benar pas momen itu ya. Ya bisa baca pasar aja sih. Nah, ini kalau jenengan yang di tahun 2026 ini ya. Jadi jenengan ada gebrakan apa nggak Mas untuk mengguncang lagi? Ini kan Mas Ari kan mengguncang yang ini siapa sih Ari gitu kan. Apalagi aku yang anak kemarin sore yang awalnya bukan penjual, ini kisah
apa gitu kan. Ini ada gebrakan lagi nggak Mas dari Mas Ari Apa sendiri? yang nggak ada mungkin Mbak ya? Nggak ada. Kalaupun ada ya nanti kita tunggu aja. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Oke, kembali lagi ke ini jualan-jualannya Mas Ari. Untuk band paling favorit dari Mas Ari apa, Mas? Semua favorit Mbak. Semua favorit, the most favorit, Mas. Kalau saya favorit Hah? bukan berarti mengkoleksi ya, tapi Oke. saya suka dengan musiknya. Oke. Saya masih suka dengan kayak death metal, Ha-ha. tapi yang ya bisa dibilang old school death metal saya masih suka. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau black metal, Mm-mm. black metal saya ya kadang denger kadang enggak sih. Oke. Ya, tapi saya biasanya dengar dalam arti dengar itu yang lagi hype sekarang black metal kayak apa toh? Oke, Nah, sebelum siap. saya memutuskan untuk mendatangkan atau membeli barang itu untuk didatangkan ke sini, saya pasti saya dengerin musiknya. Oke, siap. Seperti apa? Oke. Nah, kalau ya paling kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, kalau ini kayak ini contoh ini kok ada ini apa Jepang ini apa, Ya, Mas? itu rilisan Jepang. Oh, gitu. Rilisan Jepang. Apa ini? Destruction. Oh, makanya ini kan agak mencolok ya dibanding yang lain karena Betul. memang tulisannya Jepang gitu. Oh, jadi rilisan Jepang. Rilisan Jepang rata-rata CD-nya dia pakai obi strip kayak gini, Mbak. Oke, obi strip di pinggirnya gitu ya. Oke. Kecuali kalau mamanya Mbaknya beli bekas, obi stripnya sudah hilang ya. Oh, gitu. Tapi kalau baru emang rata-rata udah ada obi stripnya. Jadi ini guys, kelihatan ada obi stripnya. Jadi terlihat mencolok mata tulisannya. Ini juga ada obi strip yang warnanya hitam Ya. juga ya. Oh, jadi ini jenengan memang dari rilisan Jepang yang jenengan ambil atau memang khusus yang Enggak sih, edisi kebetulan pas lagi biasanya saya ngambil kayak gini ini kebetulan pas lagi belanja di Jepang untuk nambah-nambah biar Oh, biar jatuh Oke. ongkos kirimnya itu lebih murah, biasanya saya tambahin beberapa CD. oke, siap. Ini apa pelanggan jenengan paling jauh dari mana, Mas? Yang selama ini ada berkunjung? Pelanggan paling jauh Paling atau jauh kayaknya 1-2 bulan kemarin ada mbak-mbak dari UK datang ke sini. Oke, dia mencari CD Dia apa? beli CD apa ya? Dia beli vinil. Oh, oke, beli vinil. Apa ya? Sebentar, saya lupa. Band Greencore dari Singapura. Oke, dapat berarti Dapat CD. saya pas masih ada. Siap. Wih, dari UK. Siap. Terus kalau pembeli dari Indonesia sendiri yang sampai dari luar pulau atau dari pulau seberang ada Biasanya juga? kalau dari Indonesia yang dari mana-mana itu biasanya kalau pas di sini lagi ada event kayak Jogja Rokarta kemarin Oke. atau ada Rockin Solo, biasanya mereka yang mau nonton ke sana mampir ke sini. Oke, siap. Jadi sekalian satu tujuan Ya. gitu ya. Oke, satu tujuan. Terus ini aku taunya cuma Avenged Sevenfold aja, Mas. Oh iya, mau tanya kan di websitenya Jenengan kan begitu memanjakan mata ya. Ada format CDD itu apa ya, Mas? Aku kan itu maksudnya CD-nya iya. Digipack. Digipack itu kayak gini nih, Mbak. Sebentar, apa bedanya dengan Ini kan kalau jewel case. Oke. Namanya jewel case. Oke. Jewel case itu pakai casing mica kayak gini. Oke. Oh, siap. Kayak gini itu Digipack. Oh, makanya ketika di website itu benar-benar ada formatnya itu kan kebaca benar-benar ada format, ada ininya. Oh gitu, siap. Jadi enak ya apa yang ada. Tapi orang-orang sini paling suka itu yang jewel case karena lebih murah, lebih enak perawatannya dan lebih awet. Oh gitu dibanding ini. CDD. Kan karena kan dia kan pakai kertas, Mbak. Iya. Kertas atau karton toh. Kalau terlalu sering buka tutup kan akarnya Akhirnya beda kan sama kayak. Iya, lebih ada. Tapi kalau dari harga ambilan dari label, harga CD Digipack ini lebih mahal daripada ini. Oh gitu. Iya. Kenapa bisa jauh lebih mahal padahal nggak materialnya tahu. lebih Mungkin kokoh ya? karena kertas ya.
Mungkin bahan baku kertas lebih mahal daripada siap, plastik daripada mungkin ya. plastiknya. Oke, siap. Oh, Tapi ya. kalau di sini kurang diminatin. Iya, gitu. ini kalau ini tuh kayak CD-nya KFC. Ah. Iya kan? Kayak CD-nya KFC nggak sih? Maksudnya kan kalau Ya, CD-nya ya KFC. banyak sih kayak gini kan ada juga kertas juga digipack juga ini. Oh, ya ini juga. Ini guys. Oke. Yang agak bergengsi itu mungkin kayak gini. Agak bergengsi. Apa tuh? Namanya Digibook. Biji? Digibook dia lebih Digibook. tebel. Oke, Hardcover jadi dia. jadi lebih ini ya. Ah. Kelihatannya aja udah beda, guys. Oh, ini Digibook. Oh, jadi benar-benar buku gitu ya? Ya, Oh, aku baru tahu. dia lebih tebel karena dia hardcover. Mm-mm. Tapi yang namanya kayak gini juga Ada juga ya? kalau terlalu sering dibuka, pegang-pegang tangan juga kan akhirnya tetap nggak bisa ngalahin Iya. yang jewel case, yang Mika kayak gini. Ini juga ada April, guys. Ih, cakep. Jadi ini pindah di jalan ini berarti dari tahun berapa, Mas? Setelah dari JCM itu ya? Pindah dari bongkaran dari Bongkaran JCM? JCM langsung bawa ke sini. Oke, langsung pindah ke sini. sempat di rumah saya yang sebelumnya di sini, yang ada di Semaki. Oke, oh jadi ini lebih ke selatannya lagi ya? Oke, siap. Ya macam-macam sih, ada yang kayak gitu, ada yang jewel case, ada juga yang kemasan gini, Mbak. Apalagi tuh? Nih, Wih, kemasan kaleng. wih. Iya guys, kaleng guys. Ini namanya format apa, Mas? Itu metal pack sih. Metal Kalau pack. dari labelnya tulisannya metal pack. Ih, iya guys. Nih. Packingnya pakai. Ada yang bilang tin case juga ada. Oke. tapi ya, Ternyata intinya kayak banyak. Ternyata banyak ini ya. Hard case-nya gini ya. Nih, aku anak kemarin sore baru tahu, guys. Ini juga awet, cuman orang agak kurang suka kadang. Kenapa? Karena kalau pecah susah cari gantinya, Mbak. Oh, dia beda, guys. Oh, Indonesia Edition. Ini ada Queen, guys. Jadi ini lebih rich daripada yang Mika Sebenarnya biasa. sama ya. Mika ini kualitasnya sama sih. Tapi Awet juga, dari cuman ujungnya kalau beda. kayak gini kan ini pecah atau jatuh atau retak kan beli Mas, casing kayak gini kan ada. ada. Yang kayak gini nih yang susah. Oh, Kalau gitu. ada yang retak atau pecah. Oke, karena dia ujungnya aja beda. Mm-mm. Ih, cakep. Ini jadi semuanya ini ya Mas ya, masih segel ori. Iya. Bener nggak sih kalau segelan itu nggak boleh dibuka? Ini mesti- Kalau pada saat saya masih ada toko, Hah? di situ kan bisa ada player Hah? untuk nyoba musiknya. Oke. Oh, berarti bisa dibuka tuh. Pada saat kita punya toko di sana Oke. bisa dibuka, Hah? tapi nggak bisa ditukar. Kecuali kalau pada saat dibuka barangnya cacat pabrik, Oke. pecah, sobek, atau ada cacat pabrik lainnya. Oke. Tapi kalau seumpamanya dia sudah beli barang, terus dicoba di player, diputer, Nggak kok jadi. ternyata lagunya nggak kayak album sebelumnya ya, Oke. kurang enak ya, itu nggak bisa ditukar. Oh gitu. Jadi bisa test drive langsung ya. Jadi pada saat di sana kita sudah bilang kalau mamanya mau itu dibayar dulu, nanti kalau ada cacat biasanya bisa dibalikin. Oke. Tapi kalau dibalikinnya karena Dikembalikan. nggak suka musiknya ya nggak bisa. Oke. Jadi pastikan Anda tahu yang Anda beli Siap. musiknya kayak apa. Kayak yang ketika aku bikin janji temu, mau yang dicari apa gitu kan. Aku bilang karena aku bukan anak-anak metal banget, jadi aku tanya cuman yang ada di website itu yang adanya Avenged Sevenfold aja. Dan ternyata ada. Ini yang jenengan memang kenapa jenengan ada websitenya Mas? Jadi kan selama ini ya, selama aku menjadi anak kemarin sore yang jatuh cinta lagi dengan rilisan fisik itu kayak kalau website itu biasanya ya website toko sepatu, toko Oh, ya. tas. Ini kenapa jenengan visioner bisa membuat website khusus musik ini Mas? Benernya kan selain untuk orang bisa tahu apa yang ada di tempat saya, dalam arti display dalam bentuk digital, Iya. tapi kan di backdoor
door-nya dari website saya kan ada sistem manajemennya, Mbak. Jadi semua orderan terdata di situ. Satu pintu, jadi Ya. kayak memanage aja gitu ya. Jadi konsumen saya yang beli di saya di tahun 2013 masih ada datanya. Oh gitu. Jadi pernah beli di Boson apa aja, tanggal berapa, ada datanya. Oh, jadi sedetail itu ya, Ya. jenengan untuk jadi kayak membukukan gitu ya, Ya bahasa. semuanya, meskipun ordernya seumpamanya ada yang datang ke sini, kan otomatis dia nggak order di website kan, Iya. atau kita pasti posting di Facebook, karena ya jujur aja orang kadang kalau suruh transaksi lewat website itu males. Biasanya lewat WhatsApp aja ya Mas. Oke. Iya. Nah, nanti kita yang masukin data. Oh, jadi input manual Ya, kita dari input pihak manual. jenengan gitu ya. Oh gitu. Biasanya kita minta datanya aja sih, nama, alamat. Selain itu kan juga kita butuh itu untuk pengiriman juga. Oke, siap. Dan ada ini ya, gratis ongkir ya ketika Oh beli ya, kalau online. untuk transaksi 1 Minimal, juta, oke. minimal 1 juta dapat gratis Oke, ongkir. siap. Ini mungkin ada kata-kata dari Mas Ari. Apa ya Mbak? Kata-kata dari Mas Ari untuk kita, untuk teman-teman Wah, apa apa Mas? Ah, Belilah menurut kemampuan Anda. Oke. Jangan menurut kemauan Anda. Oke, siap. Jadi jangan dipaksakan maksudnya. Bener, Mbak. Kalau bener. Anda pengen ini tapi Belum. dananya belum cukup, ya jangan dipaksakan. Oke, karena memang ini agak-agak gitu ya Mas ya, agak press list banget ya untuk satu buah CD CD luar gitu Soalnya kan ya. kadang, ya apa ya, bukannya julid atau apa, banyak yang Mas CD ini saya hold ya. Iya. Tapi pada saat udah ditagih, Jeng. Jadi kayak menghilang gitu ya. ya pengen sih pengen. Tapi ternyata kemampuan disesuaikan aja lah, iya. nggak usah dipaksakan. Oke, siap. Disesuaikan dengan kemampuan, jangan sesuai dengan keinginan. Oke, siap. Terus ini jadi Mas Arif lebih ke prefer ke jualan di website ya atau di mana, Di Mas? medsos sih. Di medsos. Di marketplace, sama di website ya udah Oh, gitu aja. gitu, Kalau orang datang ke sini, ya seperti yang ada di Google, bikin appointment. Iya, bikin janji temu dulu. Dan itu nggak langsung karena nggak Iya. setiap hari saya ada standby di rumah terus Oke, gitu loh. siap. Dan ini Takutnya kan kasihan kalau udah jauh-jauh datang nggak ketemu saya. iya, kecelek gitu ya bahasanya ya. Oke, jadi lebih mengenakkan kedua belah pihak. Jadi langsung dibukakan pintu. Oke, jadi kalau dari website sendiri masih kenceng ya Mas. Dan maksudnya dari apakah itu juga pembeli baru, pembeli lama atau kayak Kalau pembeli baru pasti ada. Pasti Tapi selalu pembeli ada ya? lama pun yang udah pensiun juga banyak. oh gitu. Oh, ada pembeli yang pensiun juga ya Mas ya. Dulu itu bisa dibilang lumayan boros. Si ini biasanya lumayan boros belanjanya. Terus? Tapi tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar. Oh, Itu gitu. ada, Pak. Ya itu recycle lah. Pergantian generasi. Iya. Jadi kayak tetap ada regenerasi. Iya. Mungkin kayak aku kan anak kemarin sore jadi meregenerasi. Oh gitu. Jadi Biasanya kalau sudah berkeluarga, sudah punya momongan, Iya. itu pasti Beda. banyak yang turun. Ada beberapa yang tetap dengan hobinya, ada yang lebih prioritas kebutuhan rumah tangga dulu. Oke, hobi nomor sekian gitu ya. Iya. Oke, tapi bener ya, hobi itu kalau diturutin, nggak bisa habis. Ini kayak sebelah kiri kita guys, ada kita shit ya, jeng. Ini juga ada hobinya Mas Ari. Ini hobi yang, aduh, ini sudah memanjakan mata guys. Coba lihat. Kita cari ada ikan Nemo guys. Juga ada tadi ikan Dory. Nah ini ada ikan Dory guys. Kita lihat juga ada ikan Nemo. Ini dari tahun berapa Mas? Ini kita out of the topic dari rilisan fisik guys. Kita pindah ke ini guys. Tahun berapa ini Mas? Jenengan suka dengan ikan-ikan? Berapa ya? Baru setahun 2 tahunan lah. Baru setahun 2 tahunan aja udah kayak gini guys. Wih. Ini kalau makannya sendiri jenengan juga ini makannya Ikan laut itu biasanya kalau baru aja kita masuk ke sini dikasih pelet nggak mau Mbak. Oke, Biasanya karena kita pancing dengan udang rebon yang kecil-kecil itu. Oke. Udang
Udang Udang teri. rebon tapi yang Oh, kecil-kecil. Oh beda. Oh udang Ya rebon. kayak udang teri tapi yang Lebih kecil. masih beku gitu loh, Oke. lebih kecil lagi. Oh gitu. Terus kalau enggak cacing darah beku. Iya, cacing beku itu. Ah, Nah, ini sekarang masih makan itu atau udah mau udah pelet? mau pelet semua. Oh, sudah mau pelet. Jadi lidahnya Biasanya itu pun disesuaikan. kadang nggak semuanya mau, kadang dikasih pun sampai 4 hari 5 hari nggak mau makan sering. Oh gitu. Ah. Dan jenengan tahu ini mana ikan yang sudah makan dan yang belum? Biasanya kalau udah dikasih pelet rebutan itu udah aman. Oh gitu. Ini sudah jam makannya belum, Mas? Ya makannya masih nanti. Oke, masih nanti sore guys. nanti kata orang, Oh, siap. Jadi kita nggak lihat langsung guys, cuman lihat keindahannya guys. Oh, aku yang di sini aja, jadi langsung kita dimanjakan matanya. Jadi ada ikan yang bener-bener ini untuk ini apa UV mas atau apa? Enggak, lampu Cuman biasa. lampu biasa aja ya. Jadi nggak harus pakai UV kayak reptil Biasanya gitu ya. sih ini pakai lampu yang murah-murah aja karena kita kan punya saya kan cuman ikan aja, nggak pelihara koral. Oh gitu, Kak. Jadi kalau koral itu harus Kebutuhan full spektrumnya memang tinggi, Mbak. Oh gitu. Nggak ada Karena niatan. kan dia kan untuk fotosintesis. Oke, siap. Untuk Kalau ikannya nggak fotosintesis. benar-benar. Koral itu bukan tumbuhan ya, tapi dia itu bisa dibilang hewan juga, tapi hewan yang berfotosintesis. Oh gitu. Iya. Jadi bukan tumbuhan. Bukan. Oh iya, aku baru tahu guys. Tempat berlindungnya Nemo kan itu. Nah, kalau tempat berlindungnya Nemo itu namanya anemon. Oh anemon. Oh beda lagi. Beda. Oke. Oh beda Itu lagi. juga kadang dikasih udang mau anemon itu. Jadi dia tuh hewan yang berfotosintesis. Iya. Oh, aku baru tahu, guys. Ini juga ilmu yang baru aku tahu. Oh, gitu. Dan jenengan nggak berniat agak ribet ya? Apa lebih ribet? Lebih menyita waktu, Oke. lebih menyita dompet juga. Oh, gitu. Ini aja sudah menyita Karena waktu. dosingnya, terus lampunya, Oke, jadi itu lebih butuh. maintenance-nya lebih gitu ya. Ini aja aku lihatnya udah maintenance-nya Ini ganti airnya setiap Sebulan sekali, sebulan sekali. kita kurangin 25%, Oke, lalu terus ganti, di top up dengan air laut 25%. oke, air lautnya Kita beli. dari Ada beberapa vendor di sini yang jual. Oke, jadi beli air laut ya Ya. Mas ya, bukan beli air mineral guys. Macem-macem. Oke. Ada yang harga 300 rupiah per liter, Oke. ada yang 600 rupiah per liter, Nah, kalau 25% dikurangi ini butuh berapa liter, Mas? sekitar 300-400 liter. Oh my god. Sudah dikalikan? Soalnya ini sama filter di bawah Oke, itu iya. 1600. Oke. Dikalikan aja, guys. Ini hobinya agak lain ini. Wow. Dan ini tuh ini berapa sih Mas? Seluas apa sih? Selebar 3 panjang 3 kali berapa 3 ini? meter, tingginya 70, lebarnya 80. Wih, ikan favorit. Ini kan semuanya favorit ya. Yang paling favorit yang mana, Mas? Paling favorit ikan yang murah aja tuh, Mbak. Yang mana, Mas? Yang hitam itu namanya Yang itu. trigger biru namanya. Yang mana? Yang ini. Nih. Oke, trigger biru. Galak ya? Galak. Galak. Namanya jadi tiger ya. Terus trigger. Oh, namanya trigger. Kalau di mana di supermarket ada namanya ikan ayam-ayam. Itu juga jenisnya trigger. Oh, gitu. Itu yang dimakan. Ini juga dimakan. ini juga Ya kalau gede mau dimakan juga bisa itu, Mbak. Oh gitu. Yang ini ya guys ya, ini Iya. loh guys. Ini guys. Nih, aku taunya cuman ikan ikan dori sama ikan Nemo. Cuman ikan Nemonya ada di ujung sana, guys. Ini kita bengong aja kayaknya kayak udah ini ya recharge energi ya, Mas ya. Ini kalau kita deketin kayak mau dikasih makannya pada deket. Ih, oke. Ih. Gitu ya. Iya. Lagi Mas coba, Mas. Lagi Mas. Iya, apalagi kalau udah benar dikasih makan ya seru banget. Cuman ini ternyata Kalau mau dikasih apa? jamnya nanti. Dikasih cacing sih masih harus nunggu berapa Harus menit untuk biar nggak dia putus. nggak di force ya, Coba juga ya. harus di force. Oke.
kita dapat satu ini guys. Wih, ini nggak jamnya nggak apa-apa mas? Oke. Wih, keren. Ya, kayak gini. Iya. Wih. Jadi ini semuanya makanannya sama semua ya? Benernya beda. Beda juga. Jadi kalau dari habitatnya ada beberapa yang karnivor, ada beberapa yang herbivor. Oke. Cuman dikasih mamanya yang herbivor dikasih cacing kan bukan habitat aslinya, tapi dia tetap mau makan. Cuman kalau pengen dia sehat ya tetap dikasih yang kayak rumput laut, kayak nori gitu. Jadi dia Jenengan juga maksudnya kebutuhan nutrisinya nutrisinya tercukupi. biar tercukupi. Jadi jenengan juga beli nori yang benar-benar Kadang khas. saya tak kasih di sini, tapi bukan yang di supermarket yang mesti Iya, ada bukan. rasa-rasanya. Bukan nori yang kering yang bukan buat yang sushi. Ya emang itu kan nori ya? kering juga, cuman Oke, tapi bukan yang ada berasa. berasa-rasa. Oke, siap. Jadi ini agak-agak hobi yang menyita. Ada cerita apa kenapa memiliki hobi yang mengkoleksi ikan-ikan laut, Mas? Ini kan hobi yang agak jarang ya, jarang ya. Apa Mas? Jadi kayak Ya nggak ada sih, Nggak pengen ada. aja. Oh, pengen aja. Pengen aja guys. Pengen koleksi ini aja guys. Pengen repot. Mempersulit hidup nggak sih Mas? Tapi dari hobi itu ya yang namanya juga hobi itu mahal ya guys ya. Wih. Ini belinya di sini semua Mas atau ada Ada yang beli beli? online, ada Hah? yang beli di sini. Oke. Beli online juga tetap menggunakan ya kayak packaging biasa gitu ya. Plus udara. Packaging ya kayak packaging ikan biasa, terus ditaruh di styrofoam. Nanti di styrofoamnya dikasih es batu biasanya. Oh, kenapa ada es batu biar Selama suhunya? perjalanan suhunya biar nggak panas dia. Oke, kalau dia panas stres. Sebenarnya ikan air laut kan maunya kan air dingin, Mbak. Oh, gitu. Nah, Oh iya. Ini berarti jenengan juga ada suhunya. kebetulan saya pelihara ikan tok, jadi nggak usah pakai suhu. Oh, gitu. Oh, gitu. Sebenarnya lebih bagus sih emang lebih dingin. Tapi kalau koral di atas 30 aja udah Nggak bisa. mati. Oh, jadi sensitif banget ya. Kalau koral itu sensitif segala hal. Mulai dari suhu iya, terus kandungan mineralnya iya. Mineralnya itu kayak magnesiumnya harus pas, Wih, terus kalsiumnya juga harus pas. jadi ribet banget ya. Kalau jomplang itu nanti dia mogok. Wow. Ini aja filternya segini banyaknya guys. Ini mesin apa Mas? Mana? Ini kenapa Itu ada? namanya protein skimmer. Wih, kita coba shoot ya guys ya. Ini ada protein skimmer Nah, untuk apa Mas? untuk menyaring kotorannya. Oh gitu. Jadi, Itu kotorannya yang ada di tabung atas itu kotorannya. wih, ini aja guys. Instalasinya aja kayak gini. Jadi filternya ada 1, 2, 3, 4 Mas? Atau? Yang itu filter mekanik, dia pakai kapas. Nanti dia masuk ke protein skimmer, nanti sisa-sisa yang nggak kesaring di filter kapas itu nanti diangkut ke atas sama protein skimmer itu. Oh gitu. Nah, Jadi kalau yang ini kan cuman rumah bakteri aja. Jadi bakteri baik, Baik. nanti akan berkoloni di situ. Dia nanti akan di- mengurai amonia oke. menjadi nitrit, nanti menjadi nitrat. Oh gitu. Wow. 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 Nih guys, instalasinya kayak gini guys. Mati listrik Mas. Jenengan apa estimasi dari mati listrik sampai dia Pernah hidup? mati listrik 6 jam. Wih, terus apa kabar ikannya? Alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah selamat semua. Jadi masih aman ya? Iya mungkin karena dengan ukuran Ukuran segini, yang ikannya lebar. segini masih aman sih. Oke. Pernah masalahnya. Oke, jadi agak-agak was-was ya kalau Kan kalau mati kayak gitu listrik. kan biasanya tergantung kepadatan populasi sama besarnya Volumenya, akuarium. Semakin padat populasinya, semakin banyak yang berebut oksigen. Oke. Tapi udah lemes juga, nggak segesit ini Ada ya? sih beberapa yang emang ada yang beberapa yang emang tahan, ada yang beberapa yang emang lemes. Tapi kemarin tuh nggak sampai ada yang mati. Oke, siap. Ini ada rencana mau nambah koleksi lagi yang Udah, belum jadi Udah. wishlist? Udah? Sudah? Sudah?
Kenapa yang Nemonya cuma satu, Mas? Kan biasanya Nemo dia Kemarin tuh ada dua, Hmm. dimakan sama yang di bawah itu. Oh, dia Satunya nakal. lagi tuh kecil. Iya, yang ini dia guys. Ini tuh dia nakal. Jadi dia makan. Jadi dia karnivora ya Mas ya. Oh gitu. Jadi dia tinggal satu. Tapi ada ikan badut yang warnanya nggak orange sama putih juga kan ya Mas ya? Ada, Iya kan? ada yang kayak Nemo tapi yang bentuknya hitam putih kayak sapi. Ada. Ya tinggal Mau. berani duitnya berapa. Itu ada yang sampai 8 juta, Mbak. Oh my god. Satu ekornya. Satu ekornya. Sama kayak ini, Mbak. Oke. Ini kalau di luar ini sampai Hah? 1000 US dollar. Cuman kalau di Indonesia, Nah, ini saya pas kebetulan dapat, Hah? nggak tahu toko ikannya. Mungkin toko ikannya juga tahu sih, teman. Ikannya ini kan harusnya kan di perairan Maldives kalau nggak salah itu. lalu? Terus kemungkinan nyasar ke sini terus ketangkep nelayan sini mungkin ya. Oh, jadi ini kayak tangkapan di laut gitu. Bentar, saya Oke. lupa namanya itu apa. Jadi dia bernama semua ya Mas ya? Nggak, Kalau namanya Dory apa Mas? Nama ilmiahnya Dory. Dory itu yang ini namanya kalau dari jenisnya itu jenis tank. Kalau sini tank itu namanya botana. Botana. Nah, Kalau botana. yang Tapi dia itu kan nama aslinya itu kan letter 6, Mbak. Di Letter badannya 6. kan ada hitam-hitamnya itu angka 6. Oh, Cuma gitu. nama karakter di film Finding, Finding Nemo, Dory. iya. Dan yang ikan badut juga. Ikan apa Mas namanya? Clownfish namanya. Clownfish, iya, clownfish. Ikan badut, ikan Nemo. Itu juga clownfish, yang merah itu clownfish. Oh. Terus yang ini clownfish, jenisnya sama Nemo yang itu clownfish. Heeh. Cuman lucu itu sih. Karena sudah diangkat di film itu aja sih, Iya. jadi ke memorize banget sama ikan. Dan taunya kalau ada ikan laut ya dicarinya ikan Nemo. Namanya ini itu line spot triggerfish. Line spot Triggerfish. triggerfish. Nih guys, maaf. Nih namanya kelihatan nggak? Nih, line spot triggerfish. Oh, aku pikir tiger tapi trigger ya Nah, ternyata triggerfish. Ih, cakep. Jadi ini tuh ikan-ikan yang ada di Indonesia aja ya Mas ya, bukan ikan yang luar gitu ya? Kalau mau beli ikan yang di luar juga di sini ada yang jual, Mbak. Cuman Oke. dompet saya nggak kuat. Oh gitu. Oh. Emang kalau toko ikan di Jogja di mana Mas? Toko ikan laut? Di sini tuh ada yang saya tahu tuh ada 4. Heeh. Di dekat Kids Fun itu ada. Heeh, Jalan Wonosari. Terus di belakang JSC itu ada. Heeh, JSC. Di perempatan Gejayan ada. Oh, Gimana ya? Iya, iya. Ih, lucu Ada yang banget. kayak gini, ikan kayak gini nih. Yang Hah? ini. Yang gepeng itu? Coklat itu. Hah? Tapi warnanya full kuning. Mahal dong. 8,5 juta. Satu ekornya Iya. aja. Kenapa kenapa Bukan ikan? ikan sini, ikan impor. Oh gitu. Jadi memang ya kalau impor itu memang ada selisih harganya dengan ikan lokal ya. Mungkin harga ambilan di sana itu separuhnya ya. Benar. Perizinan masuk, Iya. surat-suratnya. Oh ya ngomong-ngomong perizinan dengan cara masukin ke Indonesia juga ribet nggak Mas? Sini. Iya. Enggak sih. Enggak. Oh, jadi enggak seribet dengan hewan atau tumbuhan ya, Mas ya? Iya. Kalau tumbuhan sama hewan kan agak-agak ribet banget gitu ya? Apa? Harganya sekarang segini. Oh my god. Makanya saya bilang tadi, kayaknya Ini harganya, itu ada ikan dari sana Hah? nyasar ke perairan Indonesia, ke nelayan, terus dijual apa gimana? Oh, berarti itu jenengan bejo ya, Mas ya? Dapat. Mungkin. Itu cerita yang itu. Ada kisah cerita yang lain Mas ikan-ikannya? Susah didapat atau nyangkut di mana pas beli Dulu online? pernah punya ikan trigger juga, tapi namanya trigger badut. Oke. Bukan trigger badut, apa ya namanya ya? Trigger kembang. Oke. Jadi gambarnya, coraknya Oh keren, Mbak.
Cuman galaknya minta ampun. Awal-awal masuk itu masih aman lah. Oke. Giliran tak masukin ikan lain, dimakanin semua sama dia. Oh, jadi bener-bener galak. Nggak bisa ini ya, nggak bisa jadi koloni gini ya, harus sendiri. Tapi ini kenapa yang ini kayak wujud ikan biasa nggak sih mas? Oh, Nggak. kalau dia pas mulutnya buka lebar banget itu mbak, sampai iya? di bawah matanya. Oh gitu. Tapi kayak nggak perwujudan ikan laut nggak sih mas ini tuh? Apa ikan laut? Ikan laut itu. Ikan laut, tapi kayak ikan biasa gitu nggak sih wujudnya? Itu kalau di apa lebar gini, kenceng banget lah jalannya. Oh, jadi kayak ini ya, lincah banget gitu ya? Nih, keren mbak. Wih, trigger kembang. Jadi kayak polkadot gitu guys. Nih. Ih. Tak jual sama saya. Oh iya. Ayo makanin semua. Wih, nih. Ikan kembang. Trigger kembang. Size LXL. Wih, ini hobi yang beda ini guys. Ternyata selain hobi jual CD dan vinyl juga ada hobi ini guys, Mas Ari guys. Kalau trigger kembang itu asli dari Indonesia ada. Oke. Jadi harganya masih Lumayan. ya, sekitar 400.000. Oke. Tapi kalau emang perbandingannya dengan air tawar beda jauh. Maksudnya kamu beli ikan koki, ikan itu, iya kan Iya. ikan hias lainnya Iya. 1.000 2.000 ada Iya, ikan tawar. ada. Kayak ikan glowfish yang di rumah juga 1.000 2.000 doang. Ini cuman kan ini beberapa kali lipatnya mas sama glowfish yang di kecil rumah. 5.000-an. Oh ternyata aku pikir harganya berdijit-dijit mas. Ini 5.000-an ini kecil. Oke. Satu bijinya. Oh. Tapi dia bisa itu memang ikan air laut ya, bukan air tawar ya? Nah, Oh, dimasukin gitu. ke air tawar, awal-awal sih dia masih bisa renang, lama-lama dia tidur gini. Dan akhirnya Iya mati. mati karena Kelamaan. memang bukan ekosistemnya bukan di itu kan ya. Sama kayak ikan palem itu yang kecil-kecil itu, yang biasanya dibuat apa? Temen di ikan kopi itu, kalau dimasukin sini bisa berenang, tapi lama-lama ya. Iya. Teles. Kayak nggak bisa dapat oksigen kayak biasanya gitu ya, karena kan beda ya air asin sama air. Ini berarti jenengan awal ngisi juga agak-agak lumayan nih mas airnya. Iya kan? Isi 1.600 liter. 1.600 liter guys. Oh my god. Ya memang ini jenengan pengennya segede ini ya mas ya. Dulu saya pernah punya yang panjangnya cuma 120 cm. Cuman ini kan sekarang Ada koralnya juga, ada. Oh Cuman gitu. kalau lama-lama kan aku pinginnya pelihara beberapa jenis ikan yang lain. Oke. Cuman kan nggak semua ikan bisa masuk dengan satu habitat dengan koral. Kayak yang trigger gini, terus yang bibirnya lancip-lancip gitu kan nggak bisa sama koral. Koralnya ditotolin sama dia. Dimakan. Mati, iya. Kan berdaging koral itu. Oh jadi kayak makanannya gitu atau Di habitatnya pun kadang kalau dia itu ditotolin. Cuman kan kalau kayak gitu meskipun nggak sampai habis, kan stres mati lama-lama Iya. koralnya. oh Karena kan dia hewan juga, bukan tumbuhan. Cuman wujudnya kayak tumbuhan ya mas kalau secara orang awam ya. Dan lucu bisa bergerak-gerak kayak bisa rumput. bergerak gini, Iya. Tapi kalau malam lampunya mati dia Diem aja. rubennya itu nggak ada mbak, dia masuk semua. Hah? Dia kayak enggak kayak menguncup gitu. Kayak Dia bentuknya itu apa ya, kayak batu hiu ya, dia Oke. yang berubah kayak gitu. Dia di batangnya itu cuman kayak batu gini, cuman ada titik-titiknya. oh. Nah kalau pas lampu nyala, Dia titiknya itu keluar naik. rumbenya. Oh jadi kayak analoginya itu kayak itu matanya siput gitu ya. Nah, Dia bisa keluar kalau dipegang dia nguncup. Oh gitu. Iya. Wih keren nih mas. Cuman itu tadi juga ada kura-kura Brasil juga ya mas. Yang di situ juga. Tempat anak saya. Ah jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya mas ya. Walaupun ini air laut anaknya Itu juga. mulai dari pelihara segini mbak. Iya. Dari 25.000, Oke. 2 tahun udah gede segini. Iya. Seru banget ini.
Ini untuk bersihin lumut ya? Ya. Nggak ada sapu-sapu sih ya Mas, jadi pakai pakai ini ya. Oh iya, ini tadi udah mencair belum ya Mas ya? Apa? Udah mencair belum ya? Belum ya? Udah. Udah? Udah. Mohon maaf ini. Untung ingat. Iya, soalnya aku menunggu. Nyamperin ke sini. Oke, Nggak mungkin sudah. ada makanan dia tetap di situ aja. Ya mohon maaf. Dah. Kayaknya aku juga pengen deh Mas. Boleh nggak? Oh ya, ini tinggal dimasukin aja. Iya kan, jenengan udah setiap hari, aku kan baru first time. Oke guys, kita cobain ngasih makan ikan laut guys. Langsung aja Mbak. Langsung? Ah. Oh my god! Kenapa? Yang dia? Kesini guys. Ini masih ada Lihat sedikit. dia. Masih ada sedikit. Biarin aja. Ini nggak jamnya, cuman beruntungnya aku guys. Berarti ini jam makan siangnya maju ya, nggak sore ya? Ini biar tetap ini ya. Nah. Kalau nggak ada ombaknya juga kekencengan nggak bagus, kurang kencang juga nggak bagus ya. Jadi pas. Ya tergantung jenis ikannya juga. Oke. Kalau peliharanya kuda laut kena ini ya mati. Oh, Kuda ini laut kan? bisa. Kuda laut, ubur-ubur itu nggak bisa. Oh gitu. Ini nggak ada bintang laut ya mas ya? Bintang laut nggak ada kemarin itu pada takut itu semua. Karena Kapan itu pernah kena penyakit? terus Nah bikin- dikasih obat. Bintang laut kan termasuk invertebrata bukan ikan. Oh. Nggak kuat sama obatnya. Oh gitu, siap. Seru. Dan ini cobain kita bersihin. Ini pakai magnet gitu kan? Ini jadi kipernya ini guys. Bintang apa ya? Ikan laut guys. Apalah aku cuman kipernya ini mas. Apa? Sapu. Enggak, aku kipernya sulcata sama iguana. Tapi emang bener kalau di atasnya nasi goreng itu masih ada bawang goreng, masih ada kerupuk, masih ada apa namanya telur mata sapi, masih ada kerupuk dan masih ada lain-lainnya guys. Jadi apalah aku anak lain sore. Jogja ini mas. Ya Allah, aku kemana aja ini? Ini judulnya ini, Judulnya Nesu. Nesu. Lah ini apa ini? Pancen ini apa ini? Judul lagunya. Oh, Nesu itu judul albumnya. oh alah. Ini guys, mohon maaf, aku anak losong. Ini bandnya Jogja guys. Ya Allah, aku wong Jogja tapi ra ngerti guys. Nah ini kalau ini Kiss agak-agak tahu nih. Nih yang banyak apa banyak kaosnya. McQueen. Jenengan pernah Pernah restock lagi CD apa mas yang banyak bener-bener banyak peminatnya sampai repeat order gitu mas? Ada nggak? Kadang, apa ya? Sekali dua kali repeat order. Hah? Terus mau repeat order itu biasanya dari label pun udah habis. Oh gitu. Rata-rata kayak gitu sih. Oh kalau jenengan sekalinya order gitu untuk satu penyanyi atau grup band itu berapa pieces? Tergantung dari hype-nya, Mbak. Oh gitu. Yang ini yang 2026 hype-nya apa ini Mas? Yang sudah kebaca selama berapa? 2026 itu yang paling ditunggu itu besok ini minggu depan ini. Apa? Ada apa? Megadeth rilis album baru. Oh, apa? Album apa Mas? Megadeth guys. Nah, Apa lupa namanya. Megadeth. Ini kalau apa? Kalau raknya Megadeth yang sebelah mana Mas? Sini. Megadeth. Ini kan Motorhead. Mana? Oh ini guys. Oh baru mau ini rilis. Ini Nah. guys. Minggu depan tanggal berapa Mas? Tanggal 23 dia rilis album baru. Oke, stay tune guys. Pantengin di apa? Facebook berarti ya? Ya semoga sudah Semoga ada. sudah Kita. ada. Ini guys. Jangan lupa pantengin Facebook, Tokopedia sama Shopee.
Kita di kita Bowzone. udah order untuk Hah? masukin CD, Oke. kaset pita sama Oke. vinil. Oke, ini kenapa jenengan tuh jadi kan ini spesialisnya kan CD ya Mas? Kenapa untuk kaset pitanya hanya beberapa aja? Apa ya? Karena Kalau seumpamanya ada yang request, biasanya kita datengin. oh gitu. Kayak Megadeth itu besok kita datengin juga. Oke, boleh spill berapa pieces itu Mas? Semuanya Megadeth itu ada berapa pieces Ada- untuk kaset pitanya? Sekitar. berapa ya? Lupa saya. Oke. Yang pasti untuk CD-nya itu masuk sekitar 30 kalau nggak salah. Oke, siap. Tuh, siapa yang fansnya Megadeth? Fansnya Megadeth sebutannya apa, Mas? Nggak tahu saya, Mbak. Aku pikir jenengan juga tahu semuanya. Oh gitu. Coba sebentar ya. Ini guys buat fansnya Megadeth. Jadi minggu depan semoga lancar sesuai dengan ini ya harinya ya. Jadi Mas Ari akan mendatangkan, mohon maaf mati Mas. Nah, ya ini. Jadi akan mendatangkan CD dan kaset pita Megadeth. Untuk para fansnya, mari merapat di Facebook dan di di Facebook, Tokopedia dan Shopee. Oh gitu. Jadi enggak pokoknya Mas Sari ya di Tokopedia. Masalahnya kalau seumpamanya orang tak arahkan ke website pun, mungkin dia melihat. Tapi untuk melakukan order di sana langsung itu malas. Kayaknya iya. Meskipun dia sudah ngelihat, tetap aja dia nanti WhatsApp, Mas saya beli ini, Lewat. dengan mengirimkan screenshot dari website. Iya. Padahal mereka beli langsung di situ juga bisa. Bisa, oke. Cuman ini ya memang belum budayanya beli melalui website belum sebegitu Mungkin ini itu, ya. mungkin juga apa ya? Mungkin mungkin ini perkiraan kalau mamanya kita punya app sendiri di Android mungkin beda ya, mungkin ya. Oke, Karena kan siap. semua kan basicnya kan sekarang lewat HP. Oh, bener, Mungkin, iya. ya asumsi ya saya Iya, aja. ini kan aja aku kan juga dikirimin websitenya sama Mas Ari, cuman aku ambilnya offline aja sama aja juga sih Mas. Kan kayak aku mau ambil ini kan Iya, juga. sama sih. Iya. Meskipun semuanya bukan di Jogja juga paling Iya. juga WhatsApp kirim screenshot juga. Iya, jadi ada kaum-kaum yang online sama ada kaum-kaum yang benar-benar yang pengen offline gitu ya. Jadi kayak vibes-nya beda sih Mas kalau benar-benar beli online sama offline buat aku pribadi ya. Jadi kalau Beda bener orang sih beda-beda. kalau aku Ada orang yang benar-benar satu kota juga, tapi nggak pernah kesini. Kalau beli suruh ngirim terus ada. tipe-tipe yang nggak mau ribet Ada orang yang apa ya? jenisnya. Saya posting di Facebook dengan harga yang lebih murah daripada di Tokopedia. Nggak pernah komen, nggak pernah apa. Begitu barang masuk ke Tokopedia dia order langsung. Oh Ya, gitu. meskipun dengan harga yang lebih mahal. Oke, jadi karakter dan jenisnya orang beda-beda ya Mas Iya. ya. Benar. Tapi banyak yang apa Mas? Kalau diklasifikasikan lebih sama atau presentasenya Apanya? offline dan online-nya lebih kencang online ya kalau Lebih Mas Ari? kencang online. Oke. Iya. Dan memang ini ya pasarannya Mas Ari itu yang pertama memang Facebook ya. Barang masuk pertama memang kita postingnya ke Facebook. Oke, Facebooknya apa Mas Ari? Ya nama saya sendiri Ari Prabowo. Oke, namanya Mas Ari Prabowo. Kalau untuk di Tokopedia nama tokonya Ya, Bowzone. Bowzone. Oke, sama ada satu lagi di toko merah, toko oranye enggak? Di Shopee ya, Koren ya. Ah, Ya sama Bowzone juga. Oke, di Cuman Bowzone. saya lebih menyarankan ke Tokopedia karena Shopee itu kadang mungkin saya yang teledor apa gimana sering terlewat. Oh Kadang, gitu orderannya. Oh, setelah kalau terlewat itu jadinya kena. orderan di cancel biasanya kan kita kena penalti. Oh gitu, penaltinya kayak apa? Kalau di Shopee Apa toko ya? oranye? Biasanya toko oren itu saya nggak terlalu merhatikan sih. Oke, siap. Oke, jadi itu guys bisa lihat postingannya Mas Ari di Facebook Ari Ari Prabowo. Ari Prabowo dan di toko ijo, Tokopedia dan toko oren dengan nama yang sama Bowzone ya. Oke, jangan lupa websitenya ada di mana Mas? Bowzone
Shop.com. Oke, siap. Itu benar-benar website yang benar-benar memanjakan mata, sudah lengkap dengan kayak ketersediaan produk, kemudian ada Ya lumayan jenisnya. update di situ, selalu update. Ke Maksudnya kalau semuanya barangnya sudah laku, di sana pasti udah nggak Iya, terlihat atau oke. udah ada tulisannya sold out. Dan untuk teman-teman juga yang melihat video ini dan pengen janji temu, bisa kontak dulu agar tidak kecelek ya guys ya dengan Mas Ari, biar bisa ketemu dengan Mas Ari suhunya kita guys. Ya Allah, aku tuh kayak berasa di dimensi lain yang aku anak slow rock dan love song berada di tengah-tengah di tengah-tengah ini ya Mas, rilisan metal ya. Jadi ini kebanyakan metal semua ya Mas ya? Metal. Enggak juga sih, kalau mamanya kayak rock kan harusnya kan tahu kayak Firehose gitu. Ya, Firehouse tahu, Bon Jovi. Terus ada apa lagi ya? Aku kemarin habis dapat kasetnya Mas. Ini Kicks. Tahu. Enggak. Kalau Tahu. Kiss tahu. Rock ini. Kalau Kiss tahu aku. Jadi aku belum begitu ini guys. Cuman tahu lah sedikit-sedikit. Europe musik enggak. Yang nyanyi The Final Countdown bisa nggak? Tahu. Ah, Bukan album ini. The Final tahu. Countdown. Nah, kelemahanku itu biasanya aku tahu lagunya tapi nggak tahu siapa yang nyanyi gitu. Karena dulu tuh cuman seiring aja sih kayak denger oh ini nyanyian itu. Jadi kalau sering denger jadi hafal cuman nggak ngulik siapa yang nyanyi. Ini ada Avatarium guys. Kalau label musik yang paling ini apa Mas? Label musik yang paling banyak jenengan order. Label apa musik ya bahasanya ya? Apa ya? Campur sih Mbak. Campur. Itu kan Kenapa? waktu di toko kan Ada harganya. ada karyawan yang tiap kali barang datang pasti udah di labelin. Ini enggak sempet ya Mas ya. Berapa coba ini? Bakulnya lali harganya guys. Lihat di website 175 kan? Masih belum kebuka. Oke, siap. Hell to the King Iya. 185. Oke. Oh, 185. Oke. Waduh. Rana susu. Ya wes rasa susu. Ini guys, aku dapat kaset sorry, aku dapat CD dari Avenged Sevenfold, Hail the King. Jadi ini nggak bakal aku buka sih Mas, cuman buat koleksi aja. Jadi apa? Yang bener-bener. Nah. Oke, thank you. Lah kok 20? Rana mangewan. Thank you. Kata-kata terakhir penutup Mas Ari. Kata-kata terakhir diskon 5.000. Nih guys, harusnya 185 kan? Aku dapat kembali 20.000. Kata-katanya diskon 5.000 guys. Bagule sedang baik hati dan tidak sombong. Kata-katanya apa Mas Ari? Ya, Untuk diskon teman-teman 5.000. enggak, kata-kata untuk teman-teman yang genre dari metal, hardcore dan apapun itu, dan untuk aku yang anak kemarin sore. Gantilah hobi. Ganti hobi apa Mas? Dan bisa drop di kolom komentar juga. Aku harus visit kemana lagi guys setelah dari Bowzone. Nah itu dia guys keseruan aku hari ini di home store-nya di Mas Ari di Bowzone. Jadi nanti bisa search aja di websitenya, kemudian ada di toko oranye, toko hijau, dan di Facebooknya Mas Ari. Siapa Mas? Prabowo. Ari Prabowo. Lah, kemudian ada bocoran minggu depan ada album Megadeth yang baru ya Mas ya? Ya. Stay tune guys. Nah, itu dia keseruan aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal dari Citan. Kita ketemu lagi di kata selanjutnya. Salam merilisan fisik dan salam satu hobi. Bye bye semua.